Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membaca kitab tafsir untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai kepada ayat yang ke-7, di mana pada ayat yang ke-6 dan 7 itu yang kita baca pada pertemuan sebelum ini adalah ayat yang berkisahkan tentang orang-orang kafir. Nah, hari ini kita akan memulai membaca ayat yang ke-8 surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-8 ini mulai membicarakan jenis orang ketiga yang Allah bicarakan di awal-awal surat Al-Baqarah ini. Jadi kalau kita urai sedikit, pada 5 ayat pertama Allah berbicara tentang orang-orang munafik, orang-orang beriman, yaitu orang-orang bertakwa. Lalu pada ayat 6 dan 7 Allah berbicara tentang orang kafir. Nanti mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Porsi membicarakan tentang orang munafik ini lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, menunjukkan betapa Allah lebih membenci orang munafik dibandingkan orang-orang kafir. Dan bahayanya orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمِنَ النَّاسِ, di antara manusia itu, kata Allah, khitab ini tertuju kepada Rasulullah SAW. Wa minan nasi, dan di antara manusia itu, may yaqulu, ada yang mengatakan, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, adanya surga, adanya neraka. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Itu terjemahannya, ayat yang ke-8. Ayat ini menceritakan tentang orang yang pura-pura masuk Islam. Kepura-puraan inilah yang disebut dengan munafik. Rasulullah SAW mendapatkan ayat ini di Madinah. Artinya ayat ini bercerita tentang orang munafik ini disebut dengan ayat Madaniyah. Apa makna ayat Madaniyah? Ayat yang turunnya di Madinah. Mengapa ayat ini disebut dan turun di Madinah? Karena Rasulullah SAW baru berjumpa dengan orang munafik ketika sudah berada di Madinah. Artinya Rasulullah SAW tidak berjumpa orang munafik di Mekah, karena di Mekah jelas hitam atau putih, apakah dia mukmin atau dia kafir, apakah dia pembela Rasulullah atau dia musuh Rasulullah. Apalagi pada saat itu kondisi Rasulullah masih lemah. Jadi orang-orang kafir tidak perlu berpura-pura untuk
melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini disebut dengan ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada dua suku besar. Satu namanya suku Aus, yang satu lagi namanya suku Khazraj. Ini dua suku yang ada di Madinah ketika itu. Satu suku Aus, namanya Aus, alif waw sin. Yang satu lagi namanya suku Khazraj, ya. Itu suku asli Madinah. Lalu kemudian di Madinah ketika itu sudah ada pendatang-pendatang dari luar yang beragama Yahudi, yaitu keturunan-keturunan daripada Bani Israel yang bukan penduduk Madinah asli. Orang-orang Yahudi pendatang ini terdiri dari tiga suku. Satu Bani Qainuqa, dua Bani Nadir, tiga Bani Quraizah. Saya ulangi, orang Yahudi yang pendatang ke Madinah ketika itu yang bukan penduduk Madinah asli, dia berasal dari tiga suku. Satu suku Qainuqa namanya, Qainuqa, agak susah menuliskannya ke bahasa Indonesia, ya. Satu lagi yang kedua namanya adalah Bani Nadir, yang ketiga namanya Bani Quraizah. Orang-orang Yahudi ini, tiga suku ini tidak kompak. Sebagian mendukung suku Aus karena mereka pendatang, jadi sebagian mendukung suku Aus sebagai suku asli Madinah, yang satu lagi mendukung suku Khazraj karena di Madinah ada dua suku. Kalau bertengkar antara suku Aus dengan suku Khazraj, maka orang-orang Yahudi ini pun saling bertengkar satu sama lain. Mereka pun tidak kompak, ya, karena mereka mendukung dua suku yang berbeda agar mereka bisa hidup di Madinah dengan baik. Yang dimana Rasulullah berjumpa orang munafiknya? Nah, ini pertanyaan kita. Arah munafik ini di mana letak munafiknya? Kedatangan Rasulullah ke Madinah hijrah itu disambut hangat oleh penduduk Madinah. Disambut dengan hati yang terbuka, sehingga begitu Rasulullah datang, berduyun-duyun orang-orang masuk Islam, terutama orang-orang Nasrani. Orang Yahudi ketika itu nggak mau masuk Islam. Saya ulangi, ketika Rasulullah belum lagi pindah hijrah ke Madinah, orang Madinah ketika itu sudah banyak yang Islam. Sebelum Rasulullah hijrah, ketika itu orang Islam, orang Madinah sudah banyak yang Islam. Dan ketika Rasulullah sampai ke Madinah, orang-orang Madinah asli mudah sekali memeluk agama Islam, ya. Efeknya gimana? Kepala-kepala suku yang sebelumnya dihormati dan dimuliakan terganggu kemuliaannya. Kenapa terganggu kemuliaannya? Karena orang-orang di sukunya banyak masuk Islam, sehingga jika mereka berbeda agama, adik-adik dengarkan ceramah Ustaz, ya, biar konsentrasi, datang kembali dengar ceramah, sehingga ampun sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ulangi, ya. Ada kepala suku yang berasal dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasrani, yang penduduk Madinah maupun pendatang. Kepala suku ini tidak dihormati oleh orang-orang yang ada di sukunya karena berbeda agama dengan mereka. Datangnya Rasulullah ke Madinah, mereka masuk Islam, sedangkan kepala sukunya tidak masuk Islam, maka mereka tidak hormat lagi dengan kepala sukunya.
Akhirnya apa? Kepala sukunya ini bingung. Mereka harus cari cara agar orang-orang yang ada di suku mereka tetap menghormati mereka. Tidak ada cara ketika itu kecuali mereka juga ikut masuk Islam. Tetapi hati mereka tidak mau masuk Islam. Nah, akhirnya mereka, sebagian di antara mereka yang masuk Islam, silakan, tidak apa-apa, silakan. Jazakallah khair. Sebenarnya, karena ceritanya tak boleh putus-putus, karena nanti kita tidak tahu asbabun nuzul daripada ayat ini, karena ini termasuk cerita yang penting dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW. Karena munafik adalah musuh terbesar ketika itu. Saya ulangi lagi dari awal. Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah hijrah, membawa agama baru. Orang-orang berduyun-duyun masuk ke agama Islam. Mereka setelah Islam tidak begitu menghormati lagi kepala suku mereka. Akhirnya kepala suku ini tadi yang awalnya tidak mau masuk Islam terpaksa masuk Islam demi mempertahankan rasa hormat orang kepada mereka. Sehingga muncullah istilah munafik yang sebagian besarnya adalah dari kalangan Ansar. Apa maksud kalangan Ansar? Yaitu mereka dari penduduk Madinah asli, dari suku Aus dan suku Khazraj. Orang-orang Bani Israel bertahan tidak mau, maka orang Yahudi tidak ada yang Islam. Kenapa? Karena Yahudi punya sentimen kesukuan dengan Rasulullah SAW. Apa sentimen kesukuannya? Garis keturunan Rasulullah dari Nabi Ibrahim tidak satu jalur dengan garis keturunan mereka. Mereka berharap Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Ternyata Allah tidak memilih Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak 12, Nabi Yusuf, Nabi Ishak punya anak satu Nabi namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub punya 12 anak, satu namanya Yusuf, ada yang namanya Benjamin, ada juga yang namanya Yahuda. Yahuda inilah yang cikal bakal menjadi agama Yahudi itu. 12 anak Nabi Yaqub ini, keturunan-keturunannya 12 itu menjadi Bani Israel. Nabi Muhammad itu lahir dari keturunan Nabi Ismail, bukan turun daripada Nabi Ishak alaihissalam. Ini membuat orang Yahudi yang asal usul nenek moyang mereka adalah Bani Israel tidak menyukai Rasulullah SAW dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Namun dari sekian banyak pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar Yahudi tadi, ada satu orang yang juga ingin mempertahankan statusnya sebagai orang-orang yang dimuliakan, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dianggap sebagai salah satu atau satu-satunya yang masuk Islam, pura-pura masuk Islam dari kalangan Yahudi. Saya ulangi, Abdullah bin Ubay bin Salul satu-satunya pemuka, orang hebat, orang yang dimuliakan, orang yang disanjung-sanjung, yang tidak ingin kemuliaannya hilang, yang pura-pura masuk Islam. Kalau dari suku Ansar asli banyak, tapi dari kalangan Yahudi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun walaupun dia tidak banyak dari kalangan Yahudi,
Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu menjadi pemimpin daripada orang-orang munafik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah tentang kemunafikan mereka. Namun tidak semua orang tahu dan memahami bahwa mereka ini adalah musuh dalam selimut. Ketika Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul, kata Rasulullah, jangan kita bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa alasan Rasulullah? Khawatir nanti orang-orang memandang Islam ini terlalu mudah membunuh saudaranya sendiri. Karena tidak semua orang tahu kemunafikan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah tahu, sahabat-sahabat dekat tahu, tapi orang-orang lain tidak tahu. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul mengakunya Islam, tapi sebenarnya hakikatnya mereka tidak Islam. Kalau dibunuh, khawatir nanti orang-orang menganggap ajaran Islam ini terlalu mudah untuk memenggal saudaranya sendiri, menjadi berat urusannya. Tetapi dibiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul sangat banyak menyakiti Islam dari dalam. Dialah yang memfitnah istri Rasulullah SAW, Bunda Aisyah, berselingkuh. Itu adalah kerjaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Betapa banyak sahabat minta izin ke Rasulullah untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan banyak fitnah-fitnah lain. Peperangan Badar yang awalnya sudah sampai 1000-an orang, ternyata 300-an orang mundur. Itu juga hasil daripada hasutan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Meskipun akhirnya Allah menolong Rasulullah dengan mengutus malaikat untuk memerangi orang-orang kafir. Tapi dari 1000 orang yang disiapkan Rasulullah, 300 orang mundur, tidak mau ikut perang berkat daripada kehasutan jahat daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Maka benci sekali Allah dengan orang munafik. Maka kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya adalah kerak yang paling bawah di dalam api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kebencian, karena dampak yang begitu buruk terhadap yang dihasilkan oleh orang-orang kafir ini. Nah, jadi ayat yang ke-8 ini Allah ingin kasih tahu ke Rasulullah, ini membuktikan bahwa Rasulullah itu sadar Pak, dites dulu. Tak apa-apa Pak, lanjut. Penting. Saya pakai ini sebenarnya cukup. Makasih Pak Juli. Nah, jadi ayat ini pertama Allah ingin mengabarkan kepada Rasulullah bahwa tidak semua orang betul-betul Islam. Hati-hati, ada musuh dalam selimut, yaitu orang munafik. Yang kedua, dari ayat ini kita pahami bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berbicara tentang masa lalu, ketika Rasulullah berbicara tentang masa lalu, atau dia berbicara tentang masa depan, atau ketika Rasulullah berbicara tentang yang tidak ada di hadapan dia, itu semuanya ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah bukan seorang peramal. Ini penting untuk kita pahami, karena Rasulullah itu banyak bercerita tentang yang gaib, banyak bercerita tentang hal yang tidak pernah dia alami, tapi semuanya terbukti kebenarannya. Nah, inilah yang ingin Allah sampaikan. Namun munafik itu asal katanya nifaq.
Munafik itu artinya orang yang memiliki dua wajah yang berbeda. Seakan-akan orang punya dua wajah, dua sisi wajah. Satu wajah sebelah sana, ada wajah sebelah sini. Yang dia tampilkan di hadapan orang bukan wajah yang sesungguhnya, tapi adalah wajah yang menipu orang lain. Itu disebut dengan munafik. Munafik yang diceritakan dalam ayat ini adalah munafik dari sisi keyakinan. Munafik itu ada dua. Ada namanya munafik i'tiqadi, ada namanya munafik amali. Munafik i'tiqadi itu apa? Orang yang munafik secara keyakinan, mengaku Islam tapi tidak Islam. Sepanjang sejarah orang seperti ini akan ada. Orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya dia tidak Islam, demi menghancurkan agama ini dari dalam. Yang kedua, ada yang disebut dengan munafik amali. Apa itu munafik amali? Munafik amali artinya adalah munafik secara perbuatan. Keyakinannya Islam, dia mengakunya Islam, tapi perbuatannya perbuatan orang munafik. Itu namanya munafik amali. Munafik i'tiqadi yang pertama tadi, kata Ibnu Katsir, itu kekal di dalam neraka. Adapun munafik yang kedua tadi tidak kekal dalam neraka, tetapi perbuatannya disebut sebagai salah satu dosa besar. Jadi nanti kalau kita ada membahas tentang kabair atau dosa-dosa besar, salah satunya ada sifat munafik. Bagaimana kita menentukan orang munafik? Banyak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Di antaranya kata Rasulullah, iza haddasa kazzaba, kalau berbicara suka berdusta, wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji suka mengingkari janji, wa iza tumina khana, kalau mendapat amanah itu berkhianat. Ini munafik, ini namanya munafik amali. Orang munafik amali ini tidak otomatis masuk neraka. Kalau ada orang berbohong, bohongnya itu dosa besar, tidak otomatis dia masuk neraka. Kalau dia bertobat, maka dia akan terhapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak munafik amali ini. Di antaranya ada orang yang bersaing, maka dia tidak sehat dalam persaingan, itu juga disebut dengan munafik. Orang yang pengecut itu juga disebut dengan munafik. Jadi munafik amali itu banyak. Yang dibicarakan dalam ayat ini adalah munafik i'tiqadi atau munafik keyakinan. Muzabzabina la ilaha illa wa la ilaha illa. Munafik itu kata Allah muzabzabin. Muzabzabin itu kalau bahasa kitanya labil orangnya. Enggak tentu mau kemana, tidak tentu ya. Mau kemana sebenarnya saya ini? Tidak ke kelompok sana, tidak pula ke kelompok sana. Itu namanya muzabzabin. Galau dia, enggak tahu mau kemana. Muzabzabin. Dibilang di sana, kadang yang sana dia buruk juga. Dibilang di sini, yang kadang di sini pun tidak juga dia bela. Dia tidak kelompok A, dia tidak kelompok B. Itu namanya muzabzabin. Itulah ciri daripada orang munafik. Maka kalau orang tak teguh pada pendiriannya, bisa jadi ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Maka itu perlu hati-hatinya. Nah, lalu sebenarnya tujuan orang munafik ini apa? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Tujuan mereka adalah yukhadi'un Allah, ingin menipu Allah. Itu tujuan mereka. Wallazina amanu, dan juga ingin menipu orang-orang beriman, ingin menipu Rasulullah, ingin menipu sahabat dan lain-lain.
Tetapi wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi yang terjadi, mereka tidak menipu siapa-siapa, melainkan yang tertipu adalah diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Saya ilustrasikan begini, biar kita paham ayat ini. Jika kita berbohong dengan orang, ternyata orang itu tahu kita sedang berbohong, pada hakikatnya siapa yang tertipu? Kita yang sedang berbohong atau orang yang kita usahakan untuk dibohongi? Pada hakikatnya yang tertipu adalah kita sendiri. Saya ulangi berpaham ya. Kita ingin menipu orang, kita ingin berbohong kepada orang dengan cerita-cerita yang kita buat. Ternyata orang yang kita ajak berbicara itu, ternyata orang yang kita ajak bicara itu dari awal sudah tahu kalau kita ini membawa cerita palsu. Apakah orang itu tertipu dengan cerita kita? Tidak. Lalu siapa yang tertipu? Yang tertipu justru kita sendiri yang tertipu dengan cerita kita sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang munafik mencoba untuk menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu orang-orang beriman dengan pura-pura masuk Islam, tetapi yang tertipu mereka. Kenapa? Karena Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah bahwa mereka adalah orang munafik. Ternyata orang-orang beriman juga tahu bahwa mereka sesungguhnya tidak beriman yang sesungguhnya. Inilah yang terjadi pada mereka. Walaupun la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Maka di sini kita belajar bahwa kebohongan kita itu pasti akan berdampak buruknya kembali pada diri kita. Lambat laun orang akan tahu dengan kebohongan kita. Dan di saat kita ingin menipu orang lain, maka dampak buruknya pasti akan kembali pada kita. Maka dalam Islam itu apa? Qul haqqa walau kana murran. Meskipun pahit, katakan yang benar-benarnya apa? Sampaikan saja, walaupun pahit. Kenapa? Di saat menyampaikan itu pahit, karena bisa jadi orang itu marah dengan kita, tapi setelah itu masalah clear. Tapi ketika kita berbohong, di saat kita berbohong tidak muncul masalah di saat itu, tapi sepanjang hidup kita ada rasa bersalah dalam batin, dan di saat dia tahu kebohongan kita, masalahnya jauh lebih besar daripada itu. Itu yang pesan daripada ayat ini. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai akhir hayatnya tidak bertobat. Namun dalam ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kalau kita bahasanya bapaknya orang munafik, nah begitulah bahasa kita ini. Bapaknya ekonomi siapa? Bapaknya ini negara siapa? Ini bapaknya munafik dalam Islam, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya namanya Abdullah, beriman dan patuh kepada Rasulullah. Ayahnya begitu memusuhi Islam, tapi anaknya begitu patuh dengan Allah dan Rasulnya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mau meninggal dunia, datanglah Abdullah ini kepada Rasulullah, minta selendangmu ya Rasulullah untuk menutup jenazah ayahku nantinya. Dikasih sama Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengendap kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kita belajar daripada itu. Nah, masih ada waktu kita berapa menit ini? 10 menit ini. Dibaca ayat berikut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Apa yang terjadi pada orang munafik itu sesungguhnya? Nah, ini tadi ya, baik munafik i'tiqadi maupun munafik amali. Saya tak ulang-ulang maknanya karena berkali-kali sudah saya definisikan. Ada dua jenis munafik. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Siapa saja ataupun jenis apa saja munafiknya yang terjadi dalam diri mereka ada pada ayat yang ke-10. Apa
bunyi ayat yang ke-10 tadi? Fi qulubihim maradun, ada marad di dalam hati mereka. Apa itu marad? Marad itu kalau diterjemahkan dalam kitab tafsir maknanya syak, bahasa Arabnya syak. Syak ini sudah menjadi bahasa Malaysia ya. Syak itu adalah keraguan dalam diri, itu makna munafik. Terjadi dalam diri orang munafik tadi adalah keraguan dalam diri. Keraguan di dalam hati ini adalah marad. Apa itu marad? Penyakit. Tidak ada penyakit yang lebih menyakitkan dibandingkan penyakit yang muncul di dalam hati. Penyakit yang terbesar di dalam hati adalah kebimbangan. Itu penyakit yang paling besar di dalam hati seseorang adalah kebimbangan. Merasa khawatir terus, merasa bersalah terus, tidak merasakan kenyamanan di dalam hidupnya. Itulah yang dirasakan oleh orang munafik. Itulah azab yang Allah berikan kepada orang munafik. Langsung Allah azab hatinya. Padahal raja di tubuh ini adalah hati. Jika sudah hati diserang dengan penyakit, maka sekujur tubuhnya akan berpenyakit. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kakinya akan berpenyakit. Ya, tidak penyakit fisik, tapi penyakit batinnya itu dalam hatinya. Kalau tak segera dia obati, fazadahumullahu marada. Tak cepat dia tangani itu, maka penyakit itu akan terus bertambah. Hati semakin bimbang, hati terus semakin galau, hati terus semakin stres dan segala macam. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sudahlah di dalam dunia tidak merasakan ketenangan, dan juga di akhirat nanti sudah dinantikan dengan azab yang pedih. Inilah yang terjadi pada orang-orang munafik. Maka kita perlu hati-hati dengan munafiknya. Ya, kita perlu hati-hati dengan munafik dan jangan sampai diri kita terimbas daripada sifat kemunafikan. Kalau kita sudah suka berbicara bohong, berarti kita sudah diserang oleh penyakit munafik. Kalau kita diajak orang lalu gampang menjanjikan sesuatu tapi tak menunaikan, ada kemungkinan kita sudah diserang oleh penyakit munafik. Jika kita sudah menjadi pejabat atau diamanahkan sesuatu tetapi tidak amanah, berarti kita sudah diserang penyakit munafik. Jangan biarkan. Maka lihatlah bagaimana petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya untuk menangani penyakit-penyakit munafik ini. Di antara obat dari penyakit munafik itu adalah jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu salah satu yang diajarkan Rasulullah untuk mengobati diri daripada penyakit munafik. Jika kita berdaulam sekali, pastikan kita tak pernah absen untuk sholat berjamaah 40 hari. Untuk mengobatinya, pastikan itu supaya terobati batin kita ini. Karena kalau sudah munafik, ya, kalau sudah munafik, meninggalkan ibadah itu mudah. Kalau sudah ada munafik dalam diri, meninggalkan ibadah itu mudah. Menipu Allah pun mudah, walaupun Allah tak tertipu. Kalau ke masjid saja, ya, luar biasa khusyuknya. Ketika sholat di rumah tak khusyuk sholatnya, berarti munafik dalam ibadah. Ketika ada orang luar biasa sedekahnya, langsung buat duit 100.000 dia sedekahkan. Ketika dilihat oleh orang lain, tak dilihat oleh orang lain, dia sedekahkan 2.000, 5.000. Kenapa angkanya beda? Dia mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal kemunafikannya. Maka kalau orang sudah munafik dalam diri, maka akan muncul kesulitan kecil. Kesulitan kecil itu apa? Beribadah bukan dengan tujuan Allah, tapi demi pandangan manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita hati-hati dengan sifat munafik. Begitu ada indikasi kemunafikan tadi, langsung obati. Bagaimana cara mengobatinya? Langsung sholat berjamaah jangan ditinggalkan, dengar ceramah jangan ditinggalkan. Karena di antara yang paling ampuh adalah nasihat-nasihat yang baiklah
yang ampuh untuk terus menjaga keistiqomahan kita. Nah itu dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syak di dalam diri mereka. Syak itu nanti bisa menimbulkan riya, dan itu sangat berbahaya sekali, disebut sebagai syirik kecil. Maka kita wajib menghindari itu. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kita sambung dengan Isya insyaallah. Ya, kita sudahi, nanti kita sambung dengan ibadah Isya sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, kalau memang ada diskusi, kita jawab diskusinya. Jika tidak ada, kita sudahi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang dimaksud adalah mereka orang-orang munafik ini tadi. Apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya apabila mereka diberi nasihat atau dikasih peringatan, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di permukaan bumi. Artinya perbuatan-perbuatan munafik mereka itu akan dapat merusak di permukaan bumi ini. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Kata mereka, apa jawaban mereka? Kami ini sedang berbuat yang benar. Kami ini sedang berbuat yang baik, yang benar. Ala innahum, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka mufsiduna, membuat kerusakan, walakin, akan tetapi, la yash'urun, mereka tidak sadar. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata hal lain yang terjadi di dalam diri orang munafik adalah ternyata mereka tidak sadar kalau mereka berada dalam kesalahan. Ada orang salah dan dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Ini ada orang ya, dia tidak tahu dan dia tahu dirinya tidak tahu. Kedua, ada orang tidak tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Mudah-mudahan dipahami ya. Saya ulangi ya. Dari orang yang tahu dulu, ada orang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Kata ulama, ikuti orang ini. Dia tahu kalau dia itu tahu. Ada orang tahu tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Maka orang seperti ini dinasehati. Ada orang tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini diajarkan. Ada orang tidak tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang seperti ini dijauhi. 4 macam orang yang ada di dunia ini. Sepanjang hidup manusia ini, yang 4-nya pasti ada. Yang diikuti tadi yang pertama, orang yang mengerti dan dia tahu kalau dia mengerti masalah itu, masalah apa saja. Yang paling harus dikhawatirkan adalah orang yang tidak tahu kalau yang dia buat itu adalah sebuah kesalahan. Kalau ada orang menyengajakan diri berbuat salah, ini masih bisa kita kasih peringatan. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu kalau dia berbuat salah, ini yang paling bahaya sekali.
Orang munafik yang terjadi pada diri mereka adalah mereka tidak tahu kalau mereka sedang berbuat kesalahan. Maka ketika dinasihati wa iza qila lahum, maka apabila mereka dinasihati, apabila dikatakan kepada mereka, apabila mereka diajarkan la tufsidu fil ardi, berhenti kalian, jangan kalian ikuti partai ini partai ini tidak baik, ini partai ini dapat merusak agama kita, berhenti kalian. Kata mereka apa? Nahnu muslihun, kalian kan nggak ngerti, aku ini sedang berada pada pihak yang benar. Padahal tolak ukur kebenaran itu bukan asumsi mereka. Apa tolak ukur kebenaran? Tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jika berbenturan Al-Quran dengan isi kepala mereka, maka pasti isi kepala mereka salah. Tapi orang munafik tidak. Mereka akan mengedepankan isi kepala mereka meskipun itu berbenturan dengan Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran apa? Jangan pilih pemimpin yang kafir. Betapa banyak orang tidak mengikuti ini karena menurut dia zaman ini itu tidak berlaku lagi. Yang terjadi sesungguhnya apa? Yang terjadi sesungguhnya ada sifat kemunafikan di dalam diri. Sifat kemunafikan itu akan lebih memikirkan keuntungan diri daripada kebenaran. Itu sifat kemunafikan. Maka ketika orang-orang yang berbuat salah munafik ini dinasihati, bapak kan pejabat, bapak kan pimpinan partai, bapak kan orang berpengaruh, bapak jangan begitu, itu salah. Kata mereka, bukan salah, inilah yang benar yang sesungguhnya. Itu yang paling berat bagi kita. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Padahal mereka berbuat kerusakan, agama mereka dilecehkan, masyarakat dikucilkan, masyarakat menjadi lemah, negara menjadi lemah. Mereka berbuat yang menurut mereka benar, ternyata tolak ukur mereka salah, yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Inilah yang akan ditimbulkan oleh sifat-sifat kemunafikan itu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, dan apabila mereka dinasihati, la aminu kama amanan nas, kalian ini betul-betul beragama, beriman itu betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, patuh kepada Al-Quran, patuh pada peraturan Allah. Qalu, apa kata mereka? Anu'minu kama amana sufaha, apakah kami beragama seperti beragamanya para sufaha? Apa arti sufaha itu? Sufaha itu artinya orang-orang yang bodoh, yang pendapatnya lemah. Itu arti sufaha. Jadi kata mereka apa? Orang itu nggak ngerti apa-apa itu. Yang benar itu yang kami lakukan sekarang. Jadi mereka menafsirkan Quran pakai kepala mereka, bukan pakai perkataan Rasulullah, tapi mereka menafsirkan pakai isi kepala mereka. Sehingga kata mereka apa? Cara mereka beragama itu tidak benar. Orang-orang Islam itu mengimani sesuatu, tapi itu tidak baik untuk mereka. Jadi menurut mereka kita ini bodoh. Menurut mereka ulama-ulama itu bodoh. Ala innahum humus sufaha, kata Allah, sebenarnya yang bodoh itu mereka, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu bodoh. Ini tadi. Orang yang harus dijauhi adalah orang yang bodoh dan tidak tahu tentang kebodohannya. Berusaha menjadi pemimpin padahal dia tidak punya ilmu terhadap kepemimpinan, dia merasa dia punya ilmu. Nggak boleh begitu. Pengen jadi ketua, ilmu jadi ketua itu tidak ada. Dia merasa punya ilmu, itu tak dibenarkan. Maka kita perlu ilmu untuk mengukur diri.
mengukur diri tentang kemampuan kita. Kita ini punya kemampuan kan atau tidak. Orang munafik itu tak pernah mengukur orang lain bodoh dengan pendapatnya dan mereka merasa pintar sendiri dengan pendapatnya, tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka bilang kami beriman. Wa iza khalau ila syayatinihim. Dan apabila sudah bergaul lagi dengan setan-setan mereka ini maksudnya siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang pura-pura Islam tadi, itu ada bosnya. Semua orang-orang munafik itu ada yang nyuruh dia menjadi orang munafik. Semua orang-orang munafik dari zaman Rasulullah sampai hari ini muncul munafik itu pasti ada bosnya. Bos-bos munafik itu yang nyuruh mereka, yang bayar mereka, disebut oleh Allah syayatinihim, yaitu setan-setan mereka. Loh, tapi mereka manusia. Maka dari itulah Rasulullah itu di antara bentuk ta'awuz Rasulullah, Allahumma a'udzubika minal jinni, apa kata Rasulullah? A'udzubika minasyaitonir rajim, minal insi wal jinni. Ini di antara ta'awuz Rasulullah. Na'udzubillah min syayatil insi wal jinni. Ya Allah, aku berlindung dari setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Itu ta'awuznya Rasulullah itu. Menunjukkan bahwa manusia pun banyak yang setan. Allazi yaswisu fi sudurin nas, yang suka menghasut-hasut di dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dan itu kerjaan setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Maka kalau ada orang kelakuannya macam setan, jangan marah kalau dipanggil setan, karena ini memang bahasanya memang begitu. Setan itu bukan hanya makhluk halus, bukan hanya yang kita sebut sebagai hantu, tapi manusia pun ada yang setan. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang beriman, berkumpul di kalangan ulama, luar biasa. Ya, datang ke pesantren-pesantren dalam bentuk yang luar biasa. Ya, datang ke masjid-masjid seakan-akan dia ulamanya. Tapi ketika mereka bergaul lagi dengan kafir-kafir mereka, dengan setan-setan mereka, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Santai aja kata mereka. Kami ini bersama mereka itu cuma mengejek-ngejek saja. Kami pura-pura aja bergaul mereka untuk mengejek-ngejek mereka saja. Allahu yastahzi'u bihim. Kata Allah, salah. Yang betul adalah Allah lah yang mengejek-ngejek mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, ya'mahun. Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Maksudnya apa? Hati-hati kita ini, jika Allah sayang sama kita, Allah akan cari cara agar kita berhenti berbuat maksiat. Bisa jadi Allah celakakan kita agar kita berhenti berbuat maksiat. Allah buat motor kita hilang agar kita tidak melangkah ke tempat haram, karena Allah sayang sama kita. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sayang pada suatu kaum, Allah akan uji yang berat untuknya. Kalaulah Allah membiarkan hambanya, itu berarti sudah ada kebencian dalam diri Allah kepada hamba tersebut. Disebut sebagai istidraj. Istidraj itu apa? Ketika ada seorang hamba jauh dari Allah, Allah akan berikan kesuksesan tambahan untuk diri dia agar dia lebih sibuk dan makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya istidraj. Ternyata ketika Allah sayang sama kita, Allah cari cara agar kita berhenti berbuat maksiat. Bisa jadi Allah timpakan musibah-musibah besar dalam hidup kita. Ketika Allah membuat kita tidak ada hambatan dalam berbuat maksiat, berarti memang Allah sudah benci betul sama kita. Allah ingin kita terjerumus dalam kemaksiatan itu sedalam-dalamnya, karena Allah ingin azab kita sepedih-pedihnya. Nah, ini yang terjadi bagi orang munafik. Orang munafik itu kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
terombang-ambing mereka dalam kesesatan mereka. Maka na'udzubillah semua, na'udzubillah. Inilah sekelumit tentang orang munafik. Tentu nanti di ayat-ayat yang lain tentu ada cerita tentang orang munafik. Ayat yang berikutnya itu mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 itu isinya kurang lebih sama, masih menceritakan kondisi orang munafik. Satu ayat lagi yang terakhir, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Orang-orang munafik, orang-orang bisa munafik ini faktor terbesar. Apa yang faktor terbesar membuat orang munafik? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, karena mereka ingin mendapatkan sesuatu. Ujung-ujungnya munafik itu gara-gara ingin dapat sesuatu, gara-gara uang, gara-gara jabatan, gara-gara ada yang ingin diraih, sehingga petunjuk Allah mereka jual untuk membeli kesesatan demi mendapatkan sesuatu. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tapi kata Allah, mereka tak akan pernah sukses dalam hidup mereka. Nampaknya kaya, tapi hatinya tak akan pernah tenang. Seperti kelihatan kaya, tapi mereka miskin dalam hatinya. Kanu muhtadama, kanu muhtadin. Dan mereka tersesat dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Kita cukupkan tausiah ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Yang ada dulu Pak Mona. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang taat agama, rajin ibadah, rajin puasa sunnah, rajin ikut kajian, tapi masih suka melakukan perbuatan yang tidak Allah sukai, contohnya pacaran, riba, berbohong, lain-lain? Apakah orang tersebut baik Ustaz atau tergolong munafik? Nah, kita ini ada levelnya. Ada level-levelnya dalam beragama ini. Ada orang levelnya ahli maksiat. Jangankan ibadah tidak, buat maksiat jalan terus. Ada juga orang yang masih labil, rajin ibadah tapi maksiat juga masih jalan. Yang tertinggi adalah maksiat ditinggalkan, ibadahnya rajin. Berarti jika ada orang udah rajin ibadah tapi kadang masih terjerumus juga, berarti dia baru level kedua, belum sampai ke level utama. Dalam proses belajar itu wajar-wajar saja. Artinya mungkin belum 100% agama itu masuk ke hati dia. Maka dengan rajinnya dengan mendengarkan majelis ta'lim, satu persatu itu akan terbaiki sendirinya. Maka kita tak boleh melihat orang rendah. Kita harus selalu melihat orang lain itu derajatnya tinggi. Walaupun dia ahli maksiat, suatu saat bisa jadi dia berubah menjadi orang yang paling ahli dalam beribadah. Orang yang hari ini paling ahli beribadah, suatu saat bisa berubah menjadi ahli dalam berbuat maksiat. Maka siapa saja yang masih labil, maka terus jalani saja. Ada kemungkinan ada beberapa hal yang masih belum dia laksanakan. Pertama, jika kita ingin betul-betul istiqamah di dalam beragama, di dalam hijrah dan taubat kita, yang pertama yang tak boleh tinggal adalah majelis ta'lim. Yang kedua yang tak boleh tinggal adalah kita selektif di dalam memilih orang yang bergaul dengan kita. Ini petunjuk Rasulullah. Jika kita sudah memutuskan diri bertaubat, maka gaulan kita harus orang-orang yang mendukung taubat itu. Berhenti kita merokok, tapi masih serumahnya merokok semuanya, itu susah kita berhenti merokok. Pasti nanti asap itu kecium sama kita, masih pengen kita merokok. Butuh proses. Nah, maka itu yang pertama. Yang kedua, dijanjikan bahwa jika ibadahnya benar,
pasti berdampak pada perilaku. Salatnya benar, perilakunya pasti bagus. Aqimi shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sebenarnya jika ada orang yang sudah ibadah tapi masih maksiat juga, sebenarnya dia masih menunggu proses saja. Tingkatkan ibadahnya, maka kemaksiatan nanti pasti akan berkurang. Nah, ini jalannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana caranya terbebas dari sifat munafik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, agar kita terhindar dari sifat munafik, kenali dulu apa itu munafik. Munafik itu secara umum adalah menunjukkan apa yang sebenarnya tidak ada dalam diri kita. Itu munafik. Jadi ibaratkan orang punya topeng, topeng itu yang kelihatan, wajah aslinya tak kelihatan, itu munafik. Apa yang membuat orang munafik? Yang membuat orang munafik sebenarnya sesuai dengan isyarat Allah tadi, karena sebenarnya dia ini ingin meraih sesuatu dari kemunafikannya itu. Maka untuk betul-betul terhindar dari munafik, ini caranya ya. Tingkat yang paling dasar untuk menghindarkan diri dari munafik, terapinya adalah jujur. Mulai dari jujur dalam perkataan. Coba latih diri kita, haramkan diri kita berbohong sekali saja sebulan dulu. Sebulan dulu. Sebulan ini saya tak akan pernah berbohong sekalipun, apapun ceritanya, kecuali bohong yang dibenarkan ya. Nanti dinaikkan lagi 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, akhirnya terbiasa kita tak bohong. Nah, tapi kalau seandainya kita masih belum kuat diri kita tidak berbohong, bohong itu disebut munafik. Maka jujurlah dalam perkataan, jujurlah dalam perbuatan. Perbuatan itu juga tidak boleh munafik. Jangan buat langkah itu, jangan dibuat-buat. Langkahlah memang langkah kita, bergayalah dengan gaya kita, bukan pakai gaya orang lain. Kalau kita sudah meniru orang lain dalam bergaya, kecuali yang gaya betul ya, artinya sudah mengidolakan orang, sehingga kita pun berpakaian seperti berpakaian orang, duduk pun seperti duduknya orang, berjalan pun pakai cara-caranya orang, berarti kita sudah ada indikasi-indikasi tidak percaya dalam diri kita. Ketidakpercayaan dalam diri ini mendorong kita untuk berdusta. Dusta itulah titik munafik yang sesungguhnya. Dilatih diri kita tidak berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengobati sifat kemunafikan, secara sholat berjamaah 5 waktu selama 40 hari. Apakah sholat berjamaah tepat waktu atau boleh masbuk jika kita tidak tepat waktu? Syukran Ustaz, jazakumullah khair ya. Jadi maksudnya adalah begini ya. Ini artinya begini, melatih diri dengan sholat berjamaah 5 waktu itu mendisiplinkan diri. Itu maksudnya sesungguhnya. Kita paksa diri kita bermujahadah, tidak akan meninggalkan 5 waktu. Itu akan membuat kita menjadi orang yang disiplin. Dan sibuk kita hanya masalah itu, sehingga akan hilang kesibukan-kesibukan lain yang membuat kita harus bermunafik diri. Kenapa sholat yang harus kita, ya kenapa sholat? Karena sholat ini tanha 'anil fahsya wal munkar. Janji Allah, jika orang sudah sholat tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi 5 waktunya itu untuk mendisiplinkan diri. Dengan jiwa disiplin tadi, hilanglah sifat munafik dalam diri. Meskipun kita masbuk, tapi paksakanlah diri kita untuk berjamaah. Kalau tak bisa betul, kita cari kawan 2-3 orang untuk berjamaah, tapi pastikan kita berjamaah. Kecuali betul-betul uzur. Kalaupun betul-betul uzur, tidak jadi masalah. Hujan yang begitu lebat, petir di luar membuat kita takut misalkan, atau di saat orang sudah komat tapi kita sakit perut terus kamar mandi, itu uzur, ya itu boleh-boleh saja. Tapi tanpa uzur kita paksakan diri kita untuk tetap berjamaah agar sifat munafik itu hilang dalam diri kita.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, mohon nanti di akhir majlis doakan orang tua dari saudari kami setelah kembali rumah sakit, insyaallah nanti kita doakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang-orang yang paginya beriman kemudian sore harinya berbuat maksiat kepada Allah disebut munafik? Orang yang paginya beriman, sorenya dia bermaksiat, itu karena dia tidak menjaga imannya. Maksud daripada hadis itu adalah Allah ingin gambarkan kepada kita tentang hati yang gampang sekali bolak-balik. Hati yang gampang bolak-balik ini, di saat kita sekarang beriman, semenit kemudian kita bisa hilang iman dalam diri kita. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, supaya tetap kokoh. Ya, jadi dia kaitannya bukan dengan munafik, tapi kaitannya dengan iman yang gampang sekali bolak-balik. Dan iman yazid wa yanqus, iman itu gampang bertambah, gampang pula dia menurun. Yazid bi ta'ah, dia bertambah dengan rajinnya beribadah, wa yanqus bil maksiyah. Tapi kalau sudah terjerumus maksiat, iman itu pun akan berkurang. Ya. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz, apakah munafik i'tiqadi tidak dapat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang munafik i'tiqadi masih dimaafkan oleh Allah jika seandainya dia mau masuk Islam. Karena sesungguhnya munafik i'tiqadi tadi itu adalah orang yang tidak Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya di zaman Rasulullah itu banyak musuh-musuh Islam yang akhirnya dia menjadi pembela Islam. Seperti Umar bin Khattab itu adalah duta bagi suku Adi. Suku Adi itu dutanya adalah Umar bin Khattab untuk memusuhi Rasulullah SAW. Namun akhirnya termasuk Amr bin As, ya itu juga termasuk panglima-panglima perang yang memerangi Rasulullah, Khalid bin Walid dan lain-lain. Jadi musuh-musuh Allah berubah membelak menjadi pembela Allah. Orang munafik tadi adalah orang yang memusuhi Allah. Jika memang terbuka hati mereka mendapatkan hidayah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mereka. Ya. Namun yang dikhawatirkan adalah kita mati dalam kemunafikan. Itu yang paling mengerikan. Baik, kita sudahi. Untuk semua niat kita, semua yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Semua kita dilindungi oleh Allah dari segala macam wabah, segala penyakit. Alhamdulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا وفقته ولا مسافر إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.